dia mohon maaf karena dia belum bisa bayar utangnya. Terus kata si ibunya, ibu Mawar tuh udah meninggal tuh 2 hari yang lalu. Selalu mengontarkan, selalu mengucapkan nggak apa-apa gue mati ketabrak juga. Bener-bener jadi merah, semerah-merahnya kayak darah. Itu di penglihatan si bapak-bapak itu. Ya kan, kalau kita kan aneh kan. Gimana ceritanya tuh ya bisa merah? Iya. Terus udah gitu katanya Bu Anyirnya bener-bener nyengat banget. Pas dia nengok ke belakang, dia melihat ada sosok Mawar. Sosok Mawar dia berdiri di belakangnya dia sambil ngeluarin banyak banget belatung-belatung keluar. Ya, oke. Terima kasih sudah mengklik video ini dan berjumpa lagi bersama Bang Paul dalam acara Bincang Gaib. Nah, buat teman-teman yang suka dengan cerita horor, pastinya sudah tidak asing lagi dengan yang di sebelah saya ini dan juga set tempat seperti ini. Betul sekali, kali ini Bang Paul sudah ada di studionya Diary Neng Sherly. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja yang punya rumah. Selamat malam Kak Sherly. Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik. Aduh, sibuk kerja, sibuk konten. Ya. Konten alhamdulillah lancar terus ya. Alhamdulillah. Jadi dia ini seorang konten kreator di mana isinya tentang podcast cerita-cerita horor ya. Betul. Nah, buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, langsung aja subscribe channel Diary Neng Sherly. Di situ ada banyak banget cerita-cerita yang menarik. Oke Kak, jadi di Bincang Gaib ini mau bercerita tentang apa nih? Boleh spill dikit nggak? Ya, jadi di sini akan bercerita tentang tetangga. Dia meninggal dengan keadaan yang kurang baik. Akhirnya dia menghantui warga setempat. Oh, oke, menarik sekali spillnya nih. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan bagi kalian yang punya cerita seputar dunia gaib, daripada cerita ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung aja WhatsApp ke nomor 085779542888. Bang, saya punya cerita, nanti Bang Paul sendiri yang langsung membalas chat dari kalian. Oke, langsung aja, gimana ceritanya Kak? Jadi ini tempatnya di daerah Bogor ya. Karena kan saya sendiri orang Bogor. Kita sama-sama orang Sunda ya. Oke. Bahasanya Sunda ya. Saya Brebes tapi Sunda juga. Sunda nih, ya. sama-sama. Ngerti lah Sunda ya. Sangat ngerti. Iya, jadi waktu itu kurang lebih di tahun 2000, abis pandemi lah, 2021. 2020-an ya, 2021 gitu. Ya, waktu itu kan pulang ke Bogor kan. Pada saat itu memang lagi nginep di rumah Uwa. Nah, dari rumah saya ke rumah Uwa itu memang agak sedikit jauh. Ya kurang lebih 20 menitan lah gitu. Akhirnya karena di sana juga liburan panjang, nginep lah tuh di rumah Uwa. Nah, pas nginep di rumah Uwa, cerita-cerita di situ. Karena kita juga memang konten horor ya kan, pasti setiap pulang itu pasti nyari-nyari informasi ya kan, nyari-nyari bahan gitu. Apa nih yang mau digibahin lagi gitu. Hanya pas denger cerita katanya bahwa tetangganya Uwa itu baru aja meninggal. Dan memang ini sosoknya itu wanita ya, maksudnya ibu-ibu. Dia itu seorang janda, dia punya anak 2. Yang satu anaknya kurang lebih 6 tahun lah, yang satu itu remaja dan dia lagi di penjara. Oh. Dan memang di kampung itu, kampung Uwa saya itu terkenalnya memang kurang baik gitu. Jadi anak-anak remaja yang masih pada kecil, yang masih pinyit-pinyit itu mereka udah mengerti soal pacaran. Oh gitu. Gitu. Jadi udah negatif lah gitu. Dan di sana juga anak-anak remajanya juga ya mohon maaf ya, mungkin memang nggak semuanya, tapi memang terdengarnya lah gitu. Itu ada yang melakukan hal-hal kurang baik juga gitu. Nah, salah satunya sebutlah itu namanya Ibu Mawar ya. Ibu Mawar itu mempunyai anak yang memang dia masuk penjara itu karena ketahuan maling katanya gitu. Jadi kenakalan-kenakalan di sana Iya. banyak gitu ya, kenakalan remaja itu. Dan Ibu Mawar juga itu pekerjaannya itu yang melakukan ya seperti kupu-kupu malam lah.
gitu untuk menyambung hidupnya gitu. Kita sih nggak bisa ngejat ya, Iya. karena kan profesi orang beda-beda gitu, kebutuhan orang juga Dan beda-beda. kita nggak tahu latar belakang dia. Iya betul. Yang penting mereka baik sama kita baik Iya. sama mereka gitu. Dan Ibu Mawar juga ini terbilang orang itu sompral. Jadi kalau ngomong tuh ya asal cepat-ceplos aja gitu. Entah itu dia menyakiti orang ataupun enggak. Yang jelas bagi dia tuh ya itu hanya bercanda gitu, hanya ya gimana ya, orang yang memang wataknya seperti itu ya memang seperti gitu. itu. Ya. Kadang kita juga ngerasa kalau memang nggak kenal sama Ibu Mawar tuh sakit hati Ya. gitu. Nah, karena dia sering banget mampir ke rumahnya Uwa gitu, main gitu kan. Akhirnya dia ceritalah, katanya saya benar-benar capek dengan hidup kayak gini, kayak gitu. Udah sama anak saya di penjara, katanya, dan dia juga minta uang terus sama saya, katanya gitu. Jadi anaknya tuh emang benar-benar nakal sih, benar-benar nakal banget. Sampai-sampai ibunya tuh memang harus bekerja seperti itu ya untuk mengirim terus uang ke anaknya itu. Dan suatu saat itu, di suatu hari itu dia datang ke rumah Uwa dengan nangis. Dia bilang, mending saya mati aja dah, katanya. Mending saya mati aja, katanya, saya udah nggak kuat hidup kayak gini. Saking tekanan pressure kehidupan. Iya kayak gitu. Dan dia selalu mengontarkan, selalu mengucapkan, nggak apa-apa gue mati ketabrak juga. Gitu. Sompral, Mungkin emang iya, sompral ya. mungkin bagi dia tuh kayak apa namanya tuh tanpa sadar ya dia ucapin. Tapi dia berkali-kali ngucapin, nggak apa-apa saya mati ketabrak juga, yang penting saya mati gitu. Nah setelah itu dia ada job malam itu kan, dia job malam, dia keluar. Setelah melakukan hal itu dia pulanglah tuh sama lelaki yang dia pesan itu. Mungkin si lelaki itu mesen dia gitu. Nah dia pulang, kejadian lah tuh tabrakan. Iya, si Ibu Mawar ini langsung meninggal dunia. Meninggal di tempat dengan keadaan yang benar-benar sangat tragis. Mukanya hancur setengah. Serem sekali ya. Jadi kan ini badan dari, mohon maaf ya, dari perut ke atas tuh itu udah hancur, bener-bener hancur. Ini tabrakan motor sama motor apa mobil? Mobil, jadi dia kelindes mobil. Dan yang anehnya si cowoknya ini nggak kenapa-napa, sama sekali nggak kenapa-napa. Cuman Ibu Mawarnya aja yang memang mungkin udah takdir kali ya, kita nggak pernah tahu. Yang hancur bener-bener kayak aduh gimana ya. Gue juga udah Ngeri sih, bayanginnya ngeri sih. ngebayanginnya ya gitu. Akhirnya karena Uwa memang deket banget sama Ibu Mawar, dia langsung lah tuh ke TKP. Sampai Uwa itu kayak megang dalamannya gitu, kayak organ-organ di dalamnya gitu. Terus kukunya itu sampai nembus otak gitu. Itu bener-bener, aduh. Jadi di situ kan banyak orang, banyak polisi, banyak kayak ambulan juga udah datang, nggak ada yang berani megang. Saking nggak tahu kenapanya, saking ngerinya mungkin. Tapi yang namanya medis kan harusnya udah kewajiban dong. Tapi mereka tuh sampai nggak mau megang katanya gitu. Akhirnya Uwa lah yang megang semuanya. Dibawa ke rumah sakit, setelah itu barulah dibawa ke rumahnya. Nah, kejadian itu diawali dengan ada ibu-ibu sama bapak-bapak, itu suami istri, dia baru pulang dari Jakarta. Jadi 1 hari 2 hari itu nggak ada kejadian apa-apa setelah Ibu Mawar itu meninggal. Kejadian itu dimulai dari ini. Jadi si ibu sama bapak-bapak ini dia nggak tahu kalau Ibu Mawar udah meninggal. Nah itu tetangga, jadi satu kampung lah gitu. Dia itu baru pulang dari Jakarta naik mobil sekitar jam 12:30. Nah dia itu ngelewatin TKP-nya itu, tempat kejadian kecelakaannya itu. Nah pas dia ngelewatin katanya si ibunya ngeliat Ibu Mawar di pinggir jalan lagi diri, kusem banget, bener-bener kayak kayak orang abis jatuh lah gitu. Pokoknya bener-bener kayak bukan dia lah gitu, tanpa alas kaki gitu kan, kesorot ya sama lampu mobil. Terus kata si ibunya, "Pak berhenti Pak, itu ada Ibu Mawar," atau gitu. Terus ditanyalah tuh sama si ibu ini kan, "Ibu ngapain?" katanya, "malam-malam ada di tengah jalan kayak gini," kata gitu. "Iya Ibu, saya mau pulang tapi nggak ada ongkos," katanya gitu. Ya karena satu arah, satu kampung, akhirnya disuruh ya udah katanya bareng aja sama kita, kata gitu. Oh ya udah katanya, dia masuk ngobrol seperti biasa, nggak ada yang aneh, nggak ada yang gimana-gimana, ngobrol aja seperti biasa. Nah kebetulan
Di kampung ini itu dari jalan raya besar itu memang agak sedikit lumayan jauh. Jadi kita harus ngelewatin kayak pohon bambu, lapangan besar, kuburan, barulah kampung itu. Jalan yang agak sepi. Iya, jalannya sepi. Di situ tuh ada beberapa kayak apa ya namanya ya, pabrik kayu. Oke. Jadi pas mau masuk ke kampung itu pabrik kayu dulu, pabrik kayu, baru itu kayak pohon, banyak pohon-pohon, bambu, terus lapangan, kuburan, barulah kampung itu. Kayak gitu. Jadi bisa ngebayangin kan ya. Nah, si Ibu Mawar ini tiba-tiba dia minta turun di tengah jalan. Pas banget di pohon bambu. Ya kan setahu kita ya, pohon bambu itu kan memang terkenal mistisnya lah gitu. Dan itu kan keadaan sudah malam ya. Terus kata si ibunya, ngapain turun di sini? Udah sampai rumah aja, kita anterin kata gitu. Nggak apa-apa ibu, katanya, saya turun di sini aja karena saya nungguin anak saya, kata gitu. Karena dia maksa, akhirnya si ibu pun ya udahlah kalau emang maksa, katanya diturunin kan tuh. Setelah itu si ibu sama si bapaknya itu langsung pulang. Pas besok paginya si ibu itu ceritalah sama tetangga. Yang namanya para tetangga ya, kalau nggak ngegibah ngapain lagi gitu kan. Sambil lihat-lihat sayuran gitu kan, ngobrol lah tuh. Tahu nggak semalam katanya saya ngeliat Ibu Mawar gitu. Dia lagi di tengah jalan sendirian. Saya kasihan, ya udah saya ajak aja pulang gitu. Itu sontak ibu-ibu yang dengerin si ibu ini cerita langsung pada diem. Langsung ada yang ngomong kata gini, ibu, katanya, beneran ibu ketemu Ibu Mawar? Iya, katanya, semalam saya ketemu Ibu Mawar, kata gitu. Nggak pakai sendal, nggak tahu kenapa itu, katanya, pokoknya pucet kata gitu kan. Terus kata si ibunya, Ibu Mawar tuh udah meninggal, katanya, 2 hari yang lalu. Langsung sontak si ibunya langsung diem. Yang benar, katanya, orang semalam kok saya ngeliat. Iya ibu, katanya, semalam itu ibu bukan ketemu sama Ibu Mawar, kata gitu, tapi sosok hantunya kali. Langsung kan tuh, yang namanya ibu-ibu tuh pasti langsung ada yang provokator ya kan, ada yang melebih-lebihkan gitu. Langsung di situ geger lah, katanya Ibu Mawar ini menghantui, katanya kayak gentayangan. Dia langsung cerita sama suaminya, katanya, Pak, emang bener, katanya, itu Ibu Mawar udah meninggal, katanya. Dicari tahu kan, ternyata benar, dia Ibu Mawar itu meninggal udah 2 hari yang lalu gitu. Dan setelah itu si ibunya langsung sakit seminggu. Shock mungkin ya. Shock ya. Mungkin ya. Karena dia harus berbicara dengan sosok hantu ya kan. Nah, setelah itu hari berikutnya ternyata adalah tetangga-tetangga yang pada cerita. Jadi ternyata Ibu Mawar ini mendatangi orang-orang yang pernah dia sakitin. Gitu. Jadi ada beberapa tetangga yang mungkin mereka itu sakit hati ya sama kata-katanya Ibu Mawar, dan Ibu Mawar itu menghampiri mereka dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya, jadi Ibu Mawar itu mengetuk pintu, tapi bukan mengetuk yang kayak kita biasa ketuk-ketuk, tapi agak dor gitu. Itu tengah malam. Nah, si ibu ini kan bingung ya, kok tengah malam ada yang ngedor pintu tapi kayak kurang sopan gitu. Pas dibuka itu nggak ada siapa-siapa. Selama 3 kali. Nah, pas ketiga kalinya datanglah sosok pocong. Pocong yang benar-benar mukanya seancur-ancurnya gitu, dan dia selalu berkata, maafkan saya. Gitu. Jadi dia keliling buat minta maaf gitu. Iya, dia keliling ke beberapa orang yang pernah dia sakitin gitu. Dia bilang maafkan saya gitu. Ada juga yang, jadi bapak-bapak ini sebenarnya udah pernah kayak check in lah sama Ibu Mawar. Didatengin kan tuh bapak-bapaknya, tapi datangnya itu bener-bener kayak ditakut-takutin. Dia nggak bilang maaf, nggak bilang minta maaf seperti yang lain, tapi dia bener-bener ditakutin setakut-takutnya. Karena bagi dia ketika ketika si sosok ini menghampiri orang yang dia kurang suka gitu, itu bener-bener kayak dihantuin banget. Jadi si bapak-bapak ini, dia tuh lagi masak mie sendirian di rumahnya, tapi ada istrinya, tapi istrinya tuh nggak tahu kemana, dia sendirian. Itu mie yang airnya tadinya putih bener-bener jadi merah, semerah-merahnya kayak darah. Itu di penglihatan si bapak-bapak itu. Ya kan, kalau kita kan aneh kan. Gimana ceritanya tuh bisa merah? Iya. Terus udah gitu katanya Bu Anyirnya bener-bener nyengat banget. Pas dia nengok ke belakang, dia melihat ada sosok Mawar.
Sosok Mawar dia berdiri di belakangnya dia sambil ngeluarin banyak banget belatung-belatung yang keluar. Si bapak-bapak itu langsung sontak keluar minta tolong lah sama warga yang lain gitu kan. Langsung lah geger lagi kampung itu. Ada lagi kejadian, jadi ibu-ibu dia memang ngasih pinjem uang lah sama Ibu Mawar ini, yang mungkin karena kasihan gitu kan. Dia didatengin dengan wajah yang memang merupakan Ibu Mawar. Jadi nggak berupa hancur lah, penampakan yang seram lah, nggak sama sekali. Dia datang, dia mohon maaf karena dia belum bisa bayar utangnya. Gitu. Jadi sebenarnya sosok ini tuh membingungkan ya gitu kan. Dia mau menghantui atau mau gimana gitu. Dan terakhir itu dia datanglah ke rumah Uwa. Memang dia pun deket banget ya sama Uwa. Dia tuh udah kayak saudara sendiri gitu. Bahkan saya pun kenal sama Ibu Mawar ini. Kenal banget gitu. Karena ya itu saking seringnya ke rumah Uwa gitu, saking dia juga udah nganggap kita itu keluarganya dia gitu. Dia datang katanya ke rumah Uwa dengan wujud yang bersih, yang enggak seperti yang lainnya gitu. Dia datang, maafin saya, kata gitu. Saya cuma pengen ketemu anak saya. Jadi selama 40 hari itu dia masih mengetuk-ketuk pintu yang belum dimaafin. Kayak dia tuh ngetuk pintu dan dia belum dimaafin nih sama si ibu ini atau sama si bapak ini. Itu tiap malam pasti datangin. Datang lagi sampai dia bilang iya saya maafin. Iya. Itu bayangkan kita yang ketemu sama sosok begitu, gimana kita mau maafin kan? Yang ada kita langsung takut duluan kan? Iya, langsung takut duluan, langsung tutup pintu kan. Dan dia itu masih pengen kalau orang-orang yang pernah dia sakitin itu dimaafin gitu. Maksudnya mereka itu maafin si Mawar ini gitu. Tapi gimana, agak susah juga ya. Ternyata itu selama 40 hari mereka si sosok Mawar ini selalu menghantui orang-orang yang pernah dia sakitin. Nah, karena mungkin si Mawar ini bingung gitu, karena kan setiap dia datang ke ibu A, ibu B gitu, mereka kan selalu ketakutan ya. Akhirnya minta tolong lah sama si Uwa. Dia datang, dia bilang gimana caranya agar saya dimaafkan, kata gitu. Karena Uwa aku ini orangnya pemberani. Dia tuh bener-bener nggak takut lah sama hal-hal kayak gitu. Bahkan dia juga pawang ular. Uwa aku beneran. Jadi gimana ya, kalau masalah hal-hal seperti itu tuh kayak biasa aja gitu. Makanya si Ibu Mawar itu mendatangi Uwa aku. Dia bilang tolongin saya, katanya biar saya juga tenang. Dan paling yang memberatkan dia adalah anaknya. Jadi kan anaknya kan masih dalam penjara. Dia juga masih punya anak kecil gitu, dan dia juga terbebani sama yang pernah dia lakukan ke tetangga-tetangga gitu. Jadi itu mungkin yang memberatkan dia untuk belum bisa lepas lah dari dunia gitu. Akhirnya Uwa bilang sama para tetangga yang didatengin untuk kayak memaafkan lah apa yang pernah diucapkan sama Mawar. Dan mereka sepakat ketika si Mawar itu datang, itu pintunya nggak usah dibuka, kata gitu, cukup kalian ngomong iya saya maafkan gitu. Akhirnya semuanya melakukan hal yang sama, dan pas 40 hari si anaknya itu diperbolehkan untuk menjenguk, kayak mendatangi makam Ibu Mawar ini. Dan saat itu warga juga kayak berdoa lagi kan untuk Ibu Mawar, karena kan mohon maaf ya, ketika meninggal dalam keadaan yang kurang baik, terusnya juga meninggalnya juga yang nggak wajar lah gitu kan. Itu kan pasti ada aja lah terdengar yang kurang enak juga kan gitu. Akhirnya warga sepakat untuk berkumpul terus mendoakan yang lebih khusyuk lagi, dan setelah itu Ibu Mawar pun nggak pernah terdengar lagi yang mengetuk-ngetuk pintu itu. Iya gitu. Jadi memang di sini banyak banget hikmah yang bisa diambil ya. Bener-bener, aduh, ini cerita masih baru banget kan. Baru banget tahun itu. Berapa ini? Itu setelah Covid ya. 2001-an itu ya berarti. Iya, 2001 apa 2002? 2001-an lah. Masih agak seger nih. Iya, masih seger banget itu. Bahkan mau ceritain, kemarin kan mau sempat ceritain itu berat banget. Karena saya juga kan kenal ya sama Ibu Mawar gitu. Jadi ya gimana ya. Tapi kan kalau misalkan kita kan berbagi cerita ya, mungkin ada segi positifnya yang bisa diambil gitu. Itulah cerita dari Ibu Mawar. Wah, gila ini. Horor banget ya. Dan
ini cerita banyak sekali pembelajaran yang bisa kita Iya, ambil, ya. Banyak betul. hikmah, banyak pelajaran. Dan itu Ibu Mari itu berarti menerornya nggak ke satu orang ya, tapi ke beberapa warga. Iya, jadi dia itu mungkin ngerasa bersalah kali, ataupun ngerasa kok gue tuh pernah gitu melakukan hal jahat sama ibu ini gitu. Padahal dia punya tetangga lain ya, tapi karena mungkin tetangga lainnya itu nggak pernah dia sakitin, nggak didatengin. Oh, khusus untuk mereka yang bisa. Iya, yang pernah dia sakitin gitu, dia didatengin, dan dia juga kan pernah punya utang gitu, karena dia belum bisa bayar, akhirnya dia cuma bisa minta maaf dengan cara seperti itu. Gitu. Dan datanginya ini dengan wujud yang berbeda-beda. Iya, wujud yang berbeda-beda. Kadang pocong. Kuntilanak. Enggak, sebenarnya dia nggak pernah sebagai kuntilanak. Dia berwujud itu selalu pocong. Oh, pocong. Iya, dia selalu berbentuk pocong, dan membedakannya itu ketika sama orang yang mungkin dia kenal ataupun orang yang mungkin dia pernah disakitin sama dia gitu, itu berbentuknya seperti biasa, muka seperti biasa. Kayak cuma pucet doang gitu, tapi sama orang yang pernah nyakitin dia gitu, sama si sosok bapak-bapak itu, itu dia bener-bener berubah wujud dengan wujud yang sangat mengerikan gitu, sampai keluar belatung lah gitu, terus air juga berubah jadi darah gitu. Itu kan bener-bener kayak saya nggak bisa ngebayangin juga gitu. Oke, itu tadi cerita dari Kak Sherly. Wah, sangat menyeramkan sekali. Oke, terakhir ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak? Banyak banget sih pesan-pesan dari cerita ini gitu. Yang pertama memang harus jaga ya ucapan, karena kita nggak pernah tahu nih ketika kita ngomong menyakitin orang atau tidak gitu. Betul. Dan memang yang kedua itu utang ya. 1.000 pun atau 500 perak pun gitu ini kan. Dulu saya pernah jadi penagih hutang nih. Kalian buat yang punya hutang, jangan sepelekan tuh utang tuh. Iya, betul. Karena itu yang salah satu memberatkan kita. Iya, betul. Gitu. Dan mungkin kita yang tanpa sadari gitu, Bang. Itu pernah juga sih ada kan. Ketika kita punya utang tapi kita lupa, itu juga tuh. Jadi kalau misalkan memang punya utang ya langsung aja lah gitu dibayar gitu. Dan yang terakhir mungkin apapun pekerjaan kita, selama itu baik ataupun selama itu memang kurang baik, sebisa mungkin kita melakukan hal yang baik aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih kedepannya seperti apa ya, Bang ya. Dan ucapan juga harus dijaga. Ucapan itu Ya kan? Ucapan, tingkah laku, tata krama memang itu udah mencakup semuanya lah gitu. Ya pokoknya kita doakan aja Ibu Mawar, semoga Ibu Mawar diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke. Terakhir untuk channel tadi Diary Neng Sherly. Nah, Bang Paul ingatin sekali lagi nih buat kalian yang senang dengan cerita-cerita horor, langsung aja subscribe channelnya Diary Neng Sherly, karena di situ banyak cerita-cerita horor yang sangat enak didengar dan sangat bagus sekali. Dan buat kalian yang punya cerita seputar dunia gaib, daripada diceritakan ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung saja WhatsApp ke nomor 0857954288. Bang, saya mau cerita nih, nanti Bang Paul langsung yang akan balas. Oke, akhir kata Bang Paul pamit undur diri. Dan Sherly, mohon maaf juga ada kesalahan kata. Pamit juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.